Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, Bapa kita yang baik, yang selalu mengasihi dan menolong kita dalam segala perkara. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang sungguh sangat baik. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah memampukan kami dengan kuasa-Mu dalam menghadapi semuanya. Saat ini kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami, supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Saudara yang dikasih Tuhan, Martin Luther King Jr., seorang tokoh yang memperjuangkan kesetaraan ras di Amerika Serikat, seringkali mengucapkan kata-kata, I have a dream, I have a dream, I have a dream. Saya punya mimpi, saya punya mimpi. Mimpi yang dia maksud adalah visi yang Tuhan taruhkan dalam hatinya. Dan ia terus memperjuangkan hal itu dengan sekuat tenaga. Mimpi adalah visi dari Tuhan. Ada memang mimpi dari ambisi pribadi kita. Tapi ada mimpi yang merupakan rancangan dan visi Tuhan atas hidup kita. Dalam pasal ini kita membaca tentang mimpi yang dialami oleh Yusuf. Dan mimpi itu berasal dari Tuhan, menjadi visi yang Tuhan berikan untuk Yusuf secara pribadi. Kita baca dalam Kejadian 37 ayat 10-11 ini. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Ketika Yusuf menceritakan mimpi yang dia alami, sebuah mimpi yang berbeda yang membuat dia merasa begitu kuat akan impresi yang dia dapatkan tentang masa depan. Yusuf mengalami penolakan, mengalami hinaan, tekanan dari saudara-saudaranya, bahkan juga suatu penolakan dari ayahnya sendiri. Ayahnya berkata, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Mimpi atau visi yang didapatkan oleh Yusuf terasa aneh, tidak dapat dimengerti, tidak masuk logika, dan mungkin kelihatannya jauh dari kenyataan. Tapi apa yang dimimpikan oleh Yusuf yang datang dari Tuhan itu pada akhirnya menjadi kenyataan. Yusuf diangkat Tuhan ketika dia berada di Mesir. Dia menjadi wakil dari Firaun. Dia diberikan hikmat untuk menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan luar biasa. Ada tantangan dalam visi. Tantangan itu datang dari diri kita sendiri. Mungkin kita merasa, saya tidak mampu, tidak mungkin saya bisa. Tantangan itu bisa juga dari luar, dari orang-orang di sekitar kita, dari kata-kata yang menjelekkan, merendahkan, yang mengintimidasi, membuat kita merasa tidak mampu. Tapi dalam menghadapi tantangan itu, kita harus miliki sikap yang benar. Arahkan diri kita kepada tujuan, kepada visi, panggilan yang Tuhan berikan untuk kita kerjakan. Tetapkan hati untuk bertahan, dan jangan keluar dari kasih karunia Tuhan. Termasuk juga dalam hal visi
kehidupan kekal, panggilan sorgawi yang Tuhan berikan untuk kita. Jangan kita tinggalkan, jangan kita lupakan. Meskipun ada tantangan di dunia ini yang begitu berat, mari arahkan diri kepada visi dan panggilan Tuhan. Dalam Filipi 3:13-14 dikatakan, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita yang saat ini sedang terpendam visi kita, yang sedang meninggalkan visi panggilan Tuhan, merasa tidak mampu mencapai visi, mimpi-mimpi yang Tuhan berikan? Mari tetap setia kepada Tuhan. Jangan putus asa dan jangan patah semangat. Tetap percaya Tuhan pasti menolong kita menggenapi visinya dalam hidup kita, baik di dunia ini sampai kepada kekekalan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu kembali mengingatkan kami, menguatkan kami untuk berjalan dalam visi panggilan Tuhan atas kami. Kami sadari bahwa ada begitu banyak hal yang menjadi tantangan, yang membuat kami lemah, membuat kami mengubur mimpi-mimpi, mengubur visi yang Tuhan tanamkan dalam hati kami. Tapi saat ini kami kembali dikuatkan oleh firman-Mu untuk kami percaya Tuhan selalu setia. Kalau Tuhan sudah berikan visi bagi kami, maka visi itu pasti terjadi. Asalkan kami setia, taat, dan selalu ada dalam kebenaran-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Naungilah kami dengan kasih-Mu. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Lawatlah ya Tuhan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Berikan semangat baru kepada yang berputus asa. Lepaskan yang terikat terbelenggu dosa. Dan berikanlah jalan keluar yang ajaib. Mujizat-Mu yang heran dinyatakan bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan ataupun persoalan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah ya Tuhan setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.